Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok Digital Warrior. Kami dari mata kuliah Analisis Perancangan dan Perangkat Lunak. Kami di sini akan mempresentasikan laporan akhir dari sistem manajemen parkir yang dimana di sini beranggotakan saya sendiri, Krisna Cakraningrat, dan teman saya yaitu ada Mas. Silakan perkenalan. Yudit Aditya Nugraha. Oke, baik. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan mengenai konten yang ada di dalam PPT ini, yaitu PPT ini mempresentasikan tentang laporan tugas akhir APPL yang diberikan oleh Pak Ali Tarmuji, yang mana di sini mengenai tentang aplikasi sistem manajemen parkir, yaitu yang terdapat dari UI atau user interface, ada diagram kelas, dan ada kebutuhan SRS dan sequence diagram. Lalu selanjutnya untuk proses bisnisnya yaitu parkir adalah sebuah kegiatan yang umum dilakukan di area publik atau privat seperti pusat perbelanjaan, kampus, kantor, gedung-gedung pemerintah, dan lain sebagainya. Dalam keseharian, kegiatan parkir memang terlihat sepele, namun ternyata aktivitas ini memiliki dampak yang cukup signifikan, khususnya terkait dengan aspek transportasi dan lingkungan. Beberapa permasalahan yang sering terjadi terkait dengan parkir antara lain adalah kemacetan lalu lintas, kekurangan ruangan parkir, biaya parkir yang sangat mahal, serta polusi udara dan suara yang dihasilkan oleh kendaraan yang sedang mencari tempat parkir. Oleh karena itu, diperlukan sebuah sistem yang mampu mengatur dan mengoptimalkan proses parkir, sehingga dapat mengurangi permasalahan-permasalahan tersebut. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya, Yudit. Silahkan. Terima kasih. Selanjutnya terdapat dokumen SRS. Sebelumnya, sistem manajemen parkir adalah sebuah aplikasi yang bertujuan untuk mengelola parkir kendaraan secara efisien. Sistem ini akan digunakan oleh pengelola parkir dan pengguna kendaraan untuk melakukan reservasi parkir, pembayaran, dan pemantauan. Dalam aplikasi ini, hal yang ditinjau adalah untuk mengefisienkan waktu dari operator parkir dan dari pengguna kendaraan. Nah, yang kedua terdapat ruang lingkupnya. Ruang lingkup dalam penggunaan sistem manajemen parkir meliputi seluruh aktivitas dan proses yang terkait dengan pengelolaan parkir kendaraan, yaitu proses reservasi parkir, pemantauan parkir, pembayaran, manajemen, data pengguna, laporan keuangan, dan manajemen akses. Nah, yang ketiga terdapat kebutuhan fungsional. Yang pertama, ada registrasi pengguna. Sistem harus memiliki fitur registrasi pengguna untuk memungkinkan pengguna membuat akun baru. Pengguna harus memberikan nama lengkap, alamat email, nomor telepon, dan informasi kendaraan. Selanjutnya, terdapat reservasi parkir. Sistem harus memiliki fitur reservasi parkir yang memungkinkan pengguna untuk memesan tempat parkir sebelum kedatangan. Pengguna harus memberikan informasi tanggal, waktu kedatangan, dan jenis kendaraannya. Selanjutnya, pemantauan parkir. Sistem harus memiliki fitur pemantauan parkir yang memungkinkan pengelola parkir untuk melihat tempat parkir yang tersedia dan digunakan. Yang terakhir, terdapat pembayaran. Sistem harus memiliki fitur pembayaran yang memungkinkan pengguna untuk membayar biaya parkir. Pengguna harus memberikan nomor tiket parkir dan metode pembayaran yang diinginkan. Baik, selanjutnya ada yang kebutuhan non-fungsional, yaitu yang pertama ada keamanan. Sistem harus memiliki tingkat keamanan yang cukup untuk melindungi data pengguna dan informasi pembayaran. Sistem harus menggunakan protokol keamanan yang sesuai dan enkripsi data sensitif. Lalu selanjutnya ada ketersediaan. Sistem harus tersedia 24 jam sehari dan 7 hari dalam seminggu. Downtime harus diminimalkan dan harus ada tindakan pemulihan yang cepat jika terjadi gangguan. Lalu selanjutnya ada kinerja. Sistem harus mampu menangani volume transaksi tertentu dalam waktu yang ditentukan. Waktu respon harus cepat dan tidak mengganggu pengguna lainnya. Lalu selanjutnya, di sini terdapat use case dalam proses masuk. Dalam proses masuk, diagram use case memiliki beberapa pemeran utama yang diantaranya yaitu adalah pengguna, operator parkir, dan sistem. Lalu selanjutnya, proses masuk dalam sistem manajemen parkir menggunakan pengguna memiliki beberapa peran, yaitu memasuki tempat parkir dan mendapatkan bukti bayar berupa karcis. Selanjutnya, operator parkir berperan yaitu menunggu dokumen pengguna, mengumpulkan info kendaraan, dan menambahkan data. Dan peran dari sistem itu sendiri adalah mengidentifikasikan tempat lisensi, mengumpulkan data dari nomor kendaraan dan data pengguna,
lalu data kontrol, dan menyimpan data dalam database. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Yudit. Selanjutnya ada use case dalam proses keluar. Dalam proses keluar, diagram use case pada aplikasi sistem manajemen parkir terdapat beberapa peran utama. Di antaranya, terdapat pengguna, operator parkir, dan sistem. Peran dari pengguna adalah memasuki pos keluar parkir, mendapatkan karcis dan mendapatkan karcis keluar. Lalu, peran dari operator parkir adalah menunggu memberikan dokumen, pengisian formulir, memeriksa data, merubah data, mendapatkan karcis dari lamanya pengguna menginap, dan memeriksa data. Dan peran dari sistem aduh, aduh, aduh. Kenapa ada menginap? Aduh, aduh, aduh. Ayo, Tuhan. Kenapa ada menginap tuh? Aduh. Ya, lanjut, Dit. Bisa dikat gak sih? Gak usah di-cut, aman aja. Nggak di ntar Oh ntar ya gue udah. edit gampang. Apa? Ntar biar gue edit aja. Gampang, gampang. Lanjut, lanjut. Selanjutnya terdapat use case proses keluar. Dalam proses keluar, diagram use case pada aplikasi sistem manajemen parkir terdapat beberapa peran utama, di antaranya yaitu pengguna, operator parkir, dan sistem. Peran dari pengguna ototku masih ini coba. Masih gitu. Aduh, aduh. Yang mengingat coba. Ya. Selanjutnya terdapat use case proses keluar. Dalam proses keluar, dalam diagram use case, aplikasi sistem manajemen parkir terdapat beberapa peran utama, di antaranya terdapat pengguna, operator parkir, dan sistem. Peran dari pengguna nggak bisa. Coba keinget terus. Aduh, sorry, sorry. Sabar. Presentasi isinya ketawa semua. Aduh, aduh, gerah coba. Ya, mulai. Tuh, 2, 3. Baik, selanjutnya terdapat use case proses keluar. Dalam proses keluar, dalam diagram use case, aplikasi sistem manajemen parkir terdapat beberapa peran utama, yaitu diantaranya pengguna, operator parkir, dan sistem. Peran dari pengguna adalah memasuki Gempa. pos. Enggak. Gempa, tot, sumpah. Hah? Sumpah, Cok, gempa, gempa, gempa. Enggak ada yang gerak kah? Oh iya, gerak. Gerak, Cok.
Oh iya, gerak cuy. Iya, gantungan kunciku ini goyang-goyang dia. Makanya sama, gantungan kunciku juga gerak nih. Lanjut gak nih anjir? Oh iya, lanjut, lanjut, lanjut. Selanjutnya, selanjutnya terdapat use case proses keluar. Dalam proses keluar diagram use case pada aplikasi sistem manajemen parkir, terdapat beberapa peran utama ya. Di antaranya yaitu pengguna, operator parkir, dan sistem. Peran dari pengguna adalah memasuki pos keluar parkir, mendapatkan karcis parkir, dan mendapatkan karcis keluar. Lalu, peran dari operator parkir adalah menunggu memberikan dokumen, pengisian formulir, memeriksa data, merubah data, mendapatkan bukti karcis dari lamanya pengguna, dan memeriksa data. Selanjutnya, peran dari sistem dalam diagram use case ini adalah memindai plat nomor data kendaraan dimasukkan ke dalam database, mengontrol data, menyimpan data ke database, dan menginfokan pembayaran dimasukkan ke database. Baik, untuk selanjutnya pada analisa use case pada proses proses masuk, yaitu yang pertama ada nama use case, yaitu memasuki tempat parkir yang dimana aktor yang bertugas yaitu adalah pengguna dan operator parkir. Lalu untuk deskripsinya yaitu memasuki tempat parkir dengan melalui gerbang parkir. Lalu selanjutnya yaitu ada normal course. Satu, pengguna memasuki lokasi parkir, lalu diberikannya sebuah karcis dengan secara manual oleh operator parkir. Lalu yang kedua, memasuknya pengguna dalam lokasi parkir dan dicatat oleh operator parkir. Lalu untuk alternatif course-nya, yaitu yang pertama adalah pengguna memasuki lokasi parkir dan mendapatkan karcis dari mesin karcis. Lalu selanjutnya ada melakukan foto saat masuk ke dalam lokasi parkir. Untuk preconditionnya, yaitu memarkirkan kendaraan ke dalam sebuah bangunan. Untuk postconditionnya, yaitu menyimpan data kendaraan dari riwayat masuk kendaraan ke dalam lokasi parkir. Lalu untuk asumsinya, yaitu apabila tidak mendapatkan karcis, dapat mengadu ke operator parkir terdekat untuk meminta karcis secara manual. Lalu selanjutnya yaitu untuk menunggu dokumen pengguna pada aktor yang peran yaitu ada pengguna dan operator parkir. Deskripsinya yaitu setelah memasuki parkir dilakukannya pengecekan dokumen. Untuk normal course-nya yaitu pengguna mengumpulkan dokumen berupa dokumen pengguna, kendaraan, dan tambahan kepada operator parkir dengan mengecek secara manual. Nah, untuk alternatif course-nya yaitu ketika pengguna memasuki ke dalam lokasi parkir operator hanya perlu mengecek dari sistem yang telah memfoto kendaraan saat masuk ke dalam loket parkir secara otomatis. Untuk precondition-nya yaitu menyimpan data pengguna, informasi kendaraan, dan info lainnya. Untuk post condition-nya yaitu menyimpan data kendaraan ke dalam sebuah database untuk disimpan. Untuk asumsinya apabila dokumen tidak berhasil didapatkan, maka dilakukan dengan menanyakan langsung ke pengguna. Untuk nama use case yang selanjutnya yaitu ada simpan data yang berperan yaitu aktornya adalah sistem dan operator parkir. Untuk deskripsinya yaitu menyimpan data dari pengguna yang telah dikumpulkan ke pihak operator parkir. Untuk yang normal course-nya memasuki lokasi parkir dan menyimpan data pengguna ke dalam sebuah arsip yang ada di kantor parkir. Lalu selanjutnya mencatat secara manual dengan menggunakan tulisan tangan. Lalu alternatif course-nya yaitu menyimpankan data ke dalam database perusahaan dengan lingkup cloud. Lalu yang kedua yaitu catatan dengan menggunakan komputer dan disimpan sesuai dengan jadwal masuknya kendaraan. Untuk precondition-nya yaitu memberikan data kendaraan untuk disimpan, lalu untuk post-condition-nya yaitu melakukan pendataan dan pengecekan data kendaraan dengan otomatis dan lebih efisien. Untuk asumsinya, apabila terjadi kendala dalam penyimpanan, maka dilakukannya dengan memberikan keamanan cyber untuk data dari konsumen. Lalu selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Yudit. Dipersilakan. Baik, terima kasih. Selanjutnya terdapat analisa use case dari proses keluar. Yang pertama, nama use case-nya adalah info pembayaran dimasukkan ke database yang dilakukan oleh sistem.
yang mana sistem mendapatkan data dari saat pengguna masuk dan dikeluarkan data saat pengguna keluar dari area parkir. Untuk normal course-nya, yaitu memberikan info pembayaran dan telah ditetapkan tanpa sesuai dengan lamanya memarkirkan kendaraan. Lalu alternatif course-nya memberikan informasi pembayaran sesuai dengan lamanya memarkirkan kendaraan yang sesuai dengan jenis kendaraannya. Recondition-nya yaitu informasi pembayaran. Untuk post condition-nya, pembayaran dapat dilakukan dengan menggunakan pembayaran tunai maupun dengan menggunakan e-money. Untuk assumption-nya, apabila tidak dapat informasi pembayaran, maka karcis tidak dapat dikeluarkan dan diberikan ke pengguna. Selanjutnya, terdapat use case memasuki pos keluar parkir yang dilakukan oleh pengguna dan operator parkir. Untuk deskripsinya, keluar dari tempat parkir. Normal course, pengguna keluar dari tempat parkir dan langsung membayar tanpa ada pengecekan dari data pengguna. Untuk alternatif course-nya, pengguna keluar dari tempat parkir dan dilakukannya dengan pengecekan data pengguna dari database dan diberikannya sebuah karcis sebagai bukti telah melakukan transaksi atau pembayaran. Recondition-nya keluar dari tempat parkir. Untuk post condition, melakukan pemberian karcis yang sesuai dengan data awal memasuki tempat parkir, dan assumption-nya apabila tidak dapat keluar dari tempat parkir karena adanya masalah dari sistem, maka dilakukan pengecekan dari SNK dan data dari pengguna. Yang terakhir, terdapat use case memeriksa data yang dilakukan oleh pengguna dan operator parkir. Deskripsinya memeriksa data dari pengguna pada penyimpanan database. Untuk normal course, operator parkir memeriksa secara manual dan menanyakan STNK dan data diri dari pengguna. Untuk alternatif course-nya, operator parkir memeriksa melalui foto saat pengguna masuk ke dalam area parkir dan selanjutnya memeriksa data dari pengguna. Recondition-nya pemeriksaan data pengguna. Post condition, pemeriksaan dengan menggunakan database yang disimpan di code dan selanjutnya diberikan ke pengguna berupa karcis. Untuk assumption-nya, apabila tidak dapat mendapatkan karcis, maka pengguna akan memberikan karcis untuk masuk untuk bukti bahwa telah masuk ke dalam area parkir dan akan terdapat bukti dari pengguna tersebut. Selanjutnya, terdapat diagram activity pada proses masuk. Dalam proses masuk dimulai dengan activity dan mengkondisikan ya atau tidak. Apabila ya, maka akan mengumpulkan data yang akan dikirim ke database yang berupa nomor kendaraan dan data pengguna. Apabila pemilihannya tidak, maka akan melakukan pengumpulan info kendaraan, lalu akan mengontrol data, lalu akan menentukan data tambahan dengan tombol daftar. Selanjutnya akan melakukan penyimpanan data dan menyimpan bukti pembayaran di dalam database, dan selanjutnya adalah selesai. Selanjutnya, Mas Yudit. Untuk diagram activity pada proses keluar, dimulai dengan pemindaian plat nomor dan selanjutnya akan memilih plat nomor dipindai apabila ya, maka data kendaraan dikumpulkan dari database dan data kendaraan dan pengguna diambil dari database. Apabila tidak, maka akan melakukan pengisian formulir, lalu melakukan kontrol data, kemudian memeriksa kendaraan. Periksa kebenaran data, lakukan perubahan dan selesai. Lalu akan mendapatkan karcis yang disimpan dari database berupa kondisi kendaraan. Selanjutnya, apabila melakukan pemilihan kontrak pemilihan kendaraan ya, maka informasi pembayaran disimpan lalu ditugaskan ke pemilik. Apabila tidak, maka akan mendapatkan karcis pembayaran dan selesai. Selanjutnya, terdapat user interface dari aplikasi manajemen parkir. Di halaman pertama terdapat halaman login. Dalam tampilan login terdapat masukan yaitu berupa email dan password. Dan apabila pengguna belum memiliki akun dari aplikasi tersebut, maka dilakukannya sign up atau daftar akun terlebih dahulu, yang mana dimasukkan data diri yaitu nama, email, password, dan confirm password. Selanjutnya melakukan pendaftaran. Selanjutnya, terdapat tampilan memilih jenis kendaraan. Dalam memilih pemilihan jenis kendaraan, terdapat menu yaitu lokasi kita berada, dan kita dapat memilih atau dapat mencari lokasi parkir yang kita inginkan. Dan selanjutnya kita melakukan pemilihan transportasi, memilih spot parkir yang sudah direkomendasikan oleh aplikasi. Baik, selanjutnya untuk UI dari melihat lahan parkir, yaitu setelah melakukan pemilihan lokasi parkir, selanjutnya yaitu memilih lahan parkir yang ingin diisi, yaitu di sini terdapat lantai 1 dan 2.
dan seterusnya. Dan di sini terdapat juga slot dari parkir yang tersedia, lalu pemilik dilakukan untuk memilih parkir. Lalu selanjutnya di sini terdapat UI ya, dalam memilih lahan parkir. Selanjutnya setelah memilih lahan parkir, maka akan memunculkan sebuah peta dari parkir tersebut, yang mana menunjukkan dari lokasi dia berada sampai menuju ke lokasi parkir tersebut. Selanjutnya Mas Yudit. Untuk tampilan rincian booking, setelah melakukan pemilihan parkir ditampilkanlah yaitu berupa rincian booking dari pemilihan parkir tersebut, yang mana di dalamnya terdapat barcode dan nomor pas parkirnya dan terdapat waktu masuk juga keluarnya. Selanjutnya, terdapat tampilan melihat durasi parkir dan melakukan pembayaran. Setelah melakukan parkir dan akan terlihat secara otomatis pada bagian menu durasi, akan menampilkan durasi dari parkir tersebut yang mana terdapat sebuah sisa waktu yang tersedia di dalam parkir tersebut. Selanjutnya, setelah melakukan pemarkiran kendaraan yang mana bisa menambah dan mengurangi durasi parkir, akan dilakukan pembayaran yang mana pembayaran tersebut dapat dilakukan menggunakan kartu kredit maupun dengan aplikasi e-money lainnya. Baik, untuk selanjutnya yaitu terdapat diagram kelas, yang mana di dalam diagram kelas ini terdapat kelas operator, login, aplikasi parkir, cek karcis, hitung biaya, laporan, dan manajer. Lalu selanjutnya untuk relasi dalam dalam diagram kelas ini, yaitu pada relasi ini memungkinkan kita untuk menggambarkan hubungan antara entitas-entitas yang ada di dalam sistem, seperti kelas-kelas yang berperan dalam proses parkir. Dengan relasi yang jelas dan teridentifikasi dengan baik, kita dapat memahami bagaimana kelas-kelas saling terkait dan berinteraksi, sehingga membantu kita dalam mengembangkan sistem yang sesuai dengan kebutuhan. Pentingnya pembuatan relasi pada diagram kelas sistem, manajemen parkir terletak pada kemampuannya dalam menciptakan keterhubungan ke eh, keterhubungan dan ketergantungan antara kelas-kelas yang terlibat, yang mana pada bagian login ini akan mengextend dari aplikasi parkir, yang mana di dalam login tersendiri terdapat username dan password. Dalam aplikasi parkir sendiri terdapat alamat, nomor telepon, dan email. Lalu selanjutnya pada bagian operator, kelas operator terdapat ID operator, nama, jenis kelamin, nomor telepon, dan email. Lalu selanjutnya untuk manajer sendiri terdapat ID manajer, nama, jenis kelamin, alamat, nomor telepon, dan email, yang mana kedua kelas ini akan mengextend dari login. Lalu selanjutnya dari operator sendiri, yaitu terdapat dari cek karcis, yang dimana terdapat nomor karcis, jam, dan tanggal. Lalu dan selanjutnya yaitu ada hitung biaya, yang mana hubungan ini adalah one to many semua. Lalu selanjutnya dari manajer ke laporan, yaitu one to many juga, yang di mana di dalam laporan terdapat nomor laporan, nama laporan, dan isi laporan. Lalu selanjutnya dari operator ke laporan adalah one to many juga. Lalu selanjutnya Mas Yudit silakan. Nah, baik, pada sequence diagram proses masuk, ini menunjukkan sebuah aktor, yaitu pengguna aplikasi sistem manajemen parkir, yang mana aktor akan melakukan login ke dalam aplikasi terlebih dahulu, selanjutnya akan melakukan pengecekan kendaraan dari sebuah plat nomor, dan selanjutnya sistem akan memasukkan sebuah plat nomor ke sistem database, dan selanjutnya akan melakukan pengelolaan parkir. Lalu akan masuk ke tabel parkir, yang mana akan mengurus semua runtutan parkir tersebut. Aktor atau pengguna akan masuk ke dalam area parkir. Selanjutnya, aktor akan mengecek sebuah lantai dan area yang digunakan untuk parkir. Pengguna akan memasukkan plat dan area parkirnya, dan selanjutnya akan memasukkan ke sebuah sistem create di tabel parkirnya. Kemudian akan membuka koneksi pada parkirnya. Selanjutnya, menghasilkan eksekusi query yang berupa nota masuk ke dalam sebuah parkiran. Setelah masuk ke dalam parkiran, akan menutup koneksinya, dan selanjutnya pengguna akan disuguhkan sebuah menu awal setelah berhasil masuk ke dalam parkiran. Dan ini ya. Dan berikut adalah tampilan dari sequence diagram untuk proses keluar,
yang dimana dalam tampilan keluar di diagram sequence, aktor melakukan permintaan keluar pada sistem parkir dan selanjutnya mengecek status kendaraan di dalam database parkir. Dan selanjutnya mengecek status kendaraan dan kendaraan akan dilakukan indikasi. Selanjutnya pengecekan status kendaraan di dalam database parkir dan selanjutnya kendaraan tidak dan selanjutnya kendaraan akan terdeteksi atau tidak. Lalu sistem parkir akan memberikan status jika tidak terdeteksi kepada aktor. Apabila tidak terindikasi, selanjutnya aktor akan mendekati pintu parkir yang dimana sensor akan mendeteksi ke sebuah kendaraan aktor. Dan aktor akan kembali ke akan kembali apabila kendaraan tidak terindikasi. Aktor akan memberikan scan invoice kepada sistem dan akan memeriksa kendaraan database parkir. Dan database akan memberikan ulang apabila data tidak sesuai. Sistem akan melakukan approve. Sistem akan memeriksa kendaraan pada database dan apabila database tidak sesuai dan akan mencoba lagi. Aktor akan melakukan pembayaran pada sistem dan akan mengecek pembayaran pada database. Dan database akan memberikan informasi bahwa pembayaran berhasil dan akan menampilkan status berhasil kepada aktor. Aktor melakukan pembayaran dan pengecekan status pembayaran tersebut pada database dan akan memberikan pembayaran gagal dan akan memberikan tampilan pada aktor bahwa pembayaran gagal. Pintu keluar akan keluar apabila hasil tersebut berhasil dan aktor akan keluar melalui pintu keluar. Lalu selanjutnya untuk Mas Yudit, silakan. Baik, selanjutnya terdapat perhitungan untuk use case point cost-nya. Yang pertama terdapat teknikal. Pada bagian teknikal, kita akan menambahkan nilai dari 0 sampai dengan 5 untuk memperkirakan algoritma yang mana. Hal ini menunjukkan bagaimana kompleksitas dan menunjukkan dari bagaimana program ini berjalan, apakah sangat kompleks atau berjalan dengan biasa saja. Selanjutnya terdapat environment. Environment adalah mengatur relatif magnitude dengan konversi dari angka 0 sampai 5. Lalu hal ini bertujuan untuk mengatur dan menilai dari pengalaman si programmer dalam menjalankan sebuah kode program atau proyek. Selanjutnya terdapat use case. Pada bagian use case, yaitu mengganti dari mengisikan dari simple, average, dan kompleks. Apakah dijalankan dengan simple, selanjutnya maka akan multiplier-nya akan menentukan angkanya secara manual, dan untuk use case name-nya ditentukan berdasarkan jalannya atau kompleksitas dari sebuah use case-nya. Nah, baik, untuk selanjutnya yaitu terdapat aktor. Dalam proses aktor menampilkan sebuah summary dengan simple, average, dan kompleks, yang mana nilai awal berupa 0 untuk simple, lalu angka 0 untuk average, dan 1 untuk kompleks. Dan untuk aktor yang terlibat dalam proses manajemen sistem parkir adalah pengguna, operator parkir, sistem, dan database. Lalu selanjutnya yang terakhir adalah final calculation. Pada bagian final menghasilkan sebuah hasil yaitu 1,290 horse of effort dengan menghitung UCP dan rasio yang mana UCP-nya 129,0 dan rasionya adalah 10. Konstanta yang digunakan sesuai dengan referensi yang valid. Baik, untuk selanjutnya yaitu adalah pengukuran analisis kualitas rancangan. Untuk sukses rate, yang pertama yaitu ada bagian suksesnya yaitu adalah 28. Untuk parsial suksesnya ada 6 dan pilotnya ada 4. Untuk perhitungan dari sukses rate-nya yaitu adalah dengan sukses ditambah dengan parsial sukses dikali 0,5 per fitur atau tugas. Yang suksesnya yaitu adalah 30 ditambah 6 dikali 0,5 per 8. Yang menghasilkan yaitu adalah 33/8 yang dimana perhitungannya adalah 4,125. Apabila dibuat persen maka menjadi 41,25% dan hasil akhirnya yaitu adalah 41%. Untuk time on text-nya yaitu yang pertama yaitu adalah untuk bagian max-nya T1-nya adalah 4, T2-nya 4, T3-nya 3, T4-nya adalah 3, T5-nya adalah 3, T6-nya adalah 6, T7-nya 5, T8-nya 8. Untuk minimalnya untuk T1 adalah 2, T2-nya adalah 1, T3-nya adalah 4,
T4-nya adalah 1, T5-nya adalah 2, T6-nya 4, T7 3, T8 4. Untuk average-nya yaitu 2,8, 3, 1,6, 1,8, 2,2, 4,6, 3,6, dan 6. Untuk usability score-nya adalah untuk totalnya yaitu adalah 47,5. Lalu selanjutnya pada responden akan dijelaskan oleh Mas Yudit, silakan. Baik, terima kasih Krisna. Selanjutnya di sini terdapat pengujian aplikasi manajemen parkir terhadap beberapa responden, yaitu kita melakukan kelima responden. Berikut adalah eh, beberapa dokumentasi dari pengetesan UI yang dibuat berbentuk prototype. Nah, untuk rincian selanjutnya terdapat screenshot file di GitLab. Tampilan dari GitLab adalah kumpulan dari tugas 1 sampai dengan 13 dan kumpulan tugas-tugas lainnya. Gambar di samping adalah bukti bahwa kami telah mengupload tugas-tugas 1 sampai 13 di GitLab. Baik, untuk selanjutnya pada analisis pengerjaan proyek, yang pertama untuk waktu pengerjaannya yaitu dari minggu kedua sampai pada minggu ke-14, lalu untuk ketercapaian spesifikasinya yaitu proyek telah berjalan sesuai dengan tugas yang telah diberikan dan terlaksana secara terurut. Untuk biaya dalam pengerjaan tugas lebih dari 50.000. Lalu untuk kendalanya yaitu dalam pengerjaan tugas proyek membutuhkan mendapatkan kendala yang ada di masyarakat sekitar, contohnya seperti masalah parkir. Dan untuk tantangan masa depannya yaitu perkembangan yang akan lebih berkembang pesat dibutuhkan dan digunakan untuk masyarakat yang lebih membutuhkan. Lalu untuk yang terakhir adalah penutupan. Terima kasih. Kami dari kelompok Digital Warrior yang beranggotakan saya, Krisna Cakraningrat dan Yudit Aditya Nugraha. Kami terima kasih kepada Pak Ali Tarmuji selaku dosen APPL yang telah mengajar kami dari pertemuan pertama sampai pertemuan akhir hingga UAS. Terima kasih Pak, terima kasih teman-teman yang sudah menonton. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Thank you guys. Thank you. Kasih nilai 100 ya Pak. Thank you Pak.